warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Evi Anggraini, Prodi Hukum Keluarga Islam, mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dosen pengampu Herpin Yoki Pradipta, MHI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakikat atau esensial adalah pernyataan hakikat suatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Perbedaan perspektif ialah setiap pengertian yang membedakan golongan dari jenis genusnya, misalnya berakat budi membedakan manusia dari hewan. Pengertian hukum filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat hukum dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam, dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, aturan-aturan pengadilan masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapatan sahabat dan tabi'in, ijma ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah at-tasyri'. Faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam: 1. Wancana atau argumentasi, menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio, tanpa verifikasi uji empirisi. Kebenaran tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui maupun pencarian data lapang. 2. Segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal yang menyangkut keseluruhan, yang bersifat universal, tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak, dan permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari pembincangan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang diikuti oleh filsafat, karena inilah universalisme filsafat. 3. Sistematis,
Artinya, perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahap-tahapnya mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain, meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai suatu yang dimaksud. 4. Radikal. Artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radiksi artinya akar, yang juga disebut sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafat. Lanjut, 5. Hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi, filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Segala hal yang dipikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal-hal berikut. 1. Berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. 2. Berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. 3. Segala sesuatunya, sesuatu yang rasional dan irasional. 4. Semua yang bersifat natural dan supranatural. 5. Berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. 6. Sehubungan dengan hakikat yang terbatas, yang tidak terbatas. 7. Berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia, objektif maupun yang subjektif. 8. Berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarkannya. 9. Berhubungan dengan kebenaran yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap sebagai penemuan hasil pemikiran manusia, tesis yang menghasilkan antitesis dan terciptanya sintesis. Sekian dan terima kasih dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.